Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Ilma Fatia Ramadhani dengan NIM K33238. Aku mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS angkatan 2020. Di sini aku bakal share ke teman-teman semua 6 teori perkembangan SPU. Apa aja ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama ada sistem unsur Lavoisier pada tahun 1869. Lavoisier membuat buku yang berjudul Traité élémentaire de chimie. Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Kita lihat di tabel sebelah kanan itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 merupakan kelompok gas, kelompok 2 merupakan kelompok non-logam, kelompok 3 merupakan kelompok logam, dan kelompok 4 merupakan kelompok tanah. Kelebihan dari pengelompokan Lavoisier adalah pengelompokannya menjadi referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Sedangkan kelemahannya adalah pengelompokan masih terlalu umum dan tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel yang sama dan unsur-unsur ke dalam golongan yang sama tidak memiliki sifat kimia yang sama. Yang kedua ada hukum triade Duperrey. Pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifat yang berhubungan dengan massa atom. Pada hukum triade Duperrey, setiap 3 hukum yang sifatnya mirip, massa atom atau AR kedua, atau yang di tengah merupakan rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Contoh pada Cl, Br, dan I. Kelebihan dari hukum triade Duperrey adalah adanya keteraturan setiap unsur berdasarkan pengelompokannya. Sedangkan kelemahannya adalah kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triade tersebut. Yang kedua, kemiripan tidak hanya terjadi pada 3 unsur dalam satu triade. Kita lanjut. Yang ketiga ada hukum oktav Newlands. Berdasarkan Yang ketiga ada hukum oktav Newlands. Berdasarkan urutan kenaikan massa atomnya mempunyai sifat yang berulang tiap unsur ke-8. Kelebihan dari hukum oktav Newlands adalah dibandingkan dengan triade Duperrey yaitu lebih banyak unsur-unsur yang digolongkan. Sedangkan kelemahannya adalah pada unsur-unsur yang masanya cukup besar atau lebih dari 40, pengulangan sifat unsur tidak terjadi lagi. Hukum oktav hanya berlaku untuk 17 unsur pertama, yakni dari hidrogen hingga kalsium, dan hanya sesuai untuk unsur-unsur ringan dengan massa atom relatif rendah. Yang keempat ada sistem periodik Mendeleev pada tahun 1869 sampai 1871. Ciri khas dari SPU Mendeleev adalah tabel periodik terdiri dari 8 golongan dan 12 periode. Beberapa kotak pada tabel periodik Mendeleev kosong, mengatakan bahwa kotak kosong itu nantinya akan diisi oleh unsur yang ditemukan di masa yang akan datang. Ramalan unsur baru tersebut terbukti setelah beberapa ilmuwan menemukan unsur baru yang memiliki sifat yang mirip dengan unsur-unsur yang diramalkan Mendeleev. Unsur gas mulia juga dapat dimasukkan ke dalam tabel periodik tanpa mengubah posisi unsur yang telah tersusun. Kelebihan dari Mendeleev adalah ada tempat bagi unsur transisi, dan terdapat tempat-tempat kosong yang akan diramalkan akan diisi dengan unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Sedangkan kelemahannya adalah belum ditemukan metode pemisahan antara unsur logam dan non-logam. Panjang periodik tidak sama dan tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga, terlalu banyak tempat kosong. Yang keempat, beberapa urutan terbalik bila disusun sebagai fungsi nomor massa atom. Yang selanjutnya, penempatan unsur cenderung acak karena kadang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif. Dan
Kelemahan yang terakhir adalah adanya 4 pasal anomali. Yang kelima adalah sistem periodik Logan-Meyer pada tahun 1864 sampai 1870. Klasifikasi periodik Logan-Meyer adalah berdasarkan dengan massa atom. Volume suatu unsur jika diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik periodik secara teratur. Unsur yang sifatnya mirip akan membentuk keteraturan. Dan pada periodik Logan-Meyer terdiri dari 9 golongan dan 16 periode. Kelebihan dari sistem periodik Rottenmeier sederhana dan mudah dimengerti, mampu mengklasifikasikan elemen bukan dengan berat atom maupun valensi saja. Sedangkan kekurangannya adalah hampir sama dengan Mendeleev. Yang keenam atau yang terakhir adalah sistem periodik modern Henry J. Moseley. Klasifikasinya, golongan disusun berdasarkan jumlah elektron valensi. Yang kedua, unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang cenderung sama dan ditempatkan pada satu kolom. Periode untuk menunjukkan kelompok unsur yang memiliki jumlah unsur sama. Dasar penyusunannya berdasarkan kenaikan massa atomnya, dan cara pengelompokannya terdiri dari subgolongan pertama dan subgolongan transisi. Keunggulan dari periodik ini adalah kenaikan massa atom suatu unsur sudah sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Sedangkan kelemahannya adalah ada unsur yang tidak mirip dengan sifat yang ada di bawahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.